Halo pemirsa Jawa TV, senang sekali saya Mala Kamila hadir menemani Anda semua dalam program Jateng Talk, ngobrol bareng tokoh-tokoh di Jawa Tengah. Pemirsa, tembakau dan turunannya itu memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan pendapatan cukai hasil tembakau yang dihasilkan. Hasilnya nanti akan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Untuk apa saja penggunaannya, kita akan bahas selengkapnya dalam Jateng Talk edisi manfaat cukai rokok untuk masyarakat. Dan sudah hadir bersama saya Bapak Ade Kurniawan, perwakilan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kudus. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak. Dan narasumber berikutnya yakni Bapak Bayu Adi Nugroho, ini analis bagian perekonomian Seda Pati. Selamat pagi Bu Mersa, selamat pagi Mbak Mala. Iya, terima kasih atas kehadirannya. Kita akan membahas edisi tentang manfaat cukai rokok untuk masyarakat. Nah ini bisa dijelaskan terlebih dahulu. Biasanya orang-orang itu akan membahas tentang DBHJHT atau dana bagi hasil cukai tembakau ya. Hasil tembakau. Hasil tembakau. Nah itu bisa dijelaskan itu sebenarnya apa? Mungkin dari bea cukai terlebih dahulu. Mungkin perlu dijelaskan dulu tentang DBH itu apa ya, sebelum DBHJHT. Dana bagi hasil. Dana bagi hasil itu adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah, yang disediakan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka penerapan desentralisasi. DBH sendiri ada dua macam, satu yang bersumber dari pajak, yang kedua bersumber dari sumber daya alam. Misalkan kalau sumber daya alam dari minyak, dari kehutanan, itu nanti masing-masing provinsi yang memiliki sumber tadi itu mendapatkan semacam pengembalian lah dari pusat. Khusus untuk DBHJHT itu pendapatan dari cukai yang diterima oleh pemerintah pusat itu nanti sebesar 3%-nya akan dikembalikan kepada provinsi penghasil cukai dan provinsi yang memiliki tanaman tembakau. Khusus untuk provinsi yang memiliki dua itu. Itu DBHJHT. Mungkin Bapak bisa menambah ini. Terima kasih Mbak Mala. Mungkin saya hanya ingin memperjelas dari sisi pemerintah daerah. Dari DBHJHT ini, dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini, konteksnya adalah dana bagi hasil yang diperuntukkan untuk pemerintah daerah, penghasil cukai, dalam hal ini cukai hasil tembakau, dan pemerintah daerah yang memiliki produksi tembakau di wilayahnya. Sehingga dari dua produksi ini, cukai maupun tembakau ini kan memberikan penerimaan atau pendapatan negara. Dan hasilnya sebagian kecil, 3% itu dikembalikan ke daerah. Nah, 97% itu digunakan untuk pembangunan nasional. Mungkin untuk subsidi, untuk pembangunan jalan tol, untuk gaji pegawai, intinya untuk operasional negara. Dan 3%-nya dikembalikan ke pemerintah daerah. Mungkin itu Mbak. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana sistem atau presentasi penyaluran DBHJHT itu? Untuk penyaluran mungkin dalam konteks ini mungkin dari pemerintah pusat itu disalurkan melalui ke daerah melalui rekening RKUD, rekening kas umum daerah Mbak. Jadi transfer cash. Sebesar 3% itu ditransfer cash ke masing-masing RKUD atau rekening kas umum daerah. Itu sebesar 3% dengan metode transfer itu per triwulanan. Jadi dalam 1 tahun itu kan ada 12 bulan, jadi ditransfer per 3 bulanan. Triwulan pertama itu 30%, triwulan kedua itu 30%, triwulan ketiga itu 20%, dan triwulan keempat itu 20%. Dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Artinya pemerintah daerah harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Untuk triwulan 1 kami harus melengkapi laporan penggunaan pada akhir tahun berjalan. Misalnya tahun ini Desember kita harus selesai merekap berapa penggunaan DBHJHT.
itu sebagai syarat salur nanti triwulan 1. Kemudian seterusnya, iya seperti itu Mbak. Jadi ada sanksinya. Dalam hal gitu ini ya, ada sanksinya. Iya, kalau laporannya tidak lengkap, kami akan mengalami sanksi penundaan atau bahkan pemotongan alokasi DBH JHT. Gitu. Ya, ini sanksinya juga diatur di dalam PMK. Oke. Silakan nambahin Pak. Ya, kalau saya menambahkan mungkin pengalokasiannya tadi. Yeah. Jadi dari penerimaan cukai yang diterima oleh pemerintah pusat itu nanti dibagi ke masing-masing provinsi penghasil cukai dan penghasil tembakau. Masing-masing provinsi tersebut menerima sesuai dengan bobot yang dikontribusikan oleh setiap provinsi tersebut. Berarti beda-beda ya. Beda-beda. Jadi kalau misalkan di provinsi tersebut banyak pabrik rokok dan pabrik rokoknya itu pesanan pita cukainya banyak. Nah, kemudian ada perkebunan tembakunya juga banyak, itu tentu lebih besar daripada provinsi lain yang mungkin pabriknya lebih sedikit dan perkebunan tembakunya lebih sedikit. Jadi kalau provinsi dapatnya itu ya sesuai dengan proporsi penghasil cukai dan tembakau yang ada di provinsi tersebut. Baru kemudian di provinsi di breakdown ke kabupaten-kabupaten masing-masing. Nah, itu kan tadi termasuk kriteria ya. Kriteria penerima DBH JHT itu tadi termasuk punya penghasil cukai, banyak banyak pabrik rokoknya dan juga penghasil tembakaunya. Nah, kalau di Kabupaten Pati sendiri, ini masuk kategori apa? Dua-duanya, Mbak. Dua-duanya. Di wilayah Kabupaten Pati sendiri itu ada industri hasil tembakau atau pabrik rokok. Kami juga punya produksi tembakau sebagai bahan baku rokok itu sendiri. Jadi kami bisa jelaskan kepada pemirsa, kepada Mbak Mala. Jadi di Kabupaten Pati ini ada 4 IHT. Kami sebutkan saja, ya industri hasil tembakau, ya, yaitu PT Jarum. PT Jarum sendiri itu mempunyai 3 brak di wilayah Kabupaten Pati, di Tayu, di Kajar, sama di Juwana. Ini tambah satu mungkin di daerah Ngemplak nanti. Kemudian ada PT Tapal Kuda Kencana di Juwana. Kemudian ada PR atau pabrik rokok Naga Biru di Runting dan pabrik rokok Cikal Kembar di Ndukusti. Selain itu kami juga punya produksi tembakau yang tersebar di wilayah Kecamatan Pucak Wangi, Kecamatan Jakenan, dan Kecamatan Batangan. Itu sehingga kami masuk kategori penghasil cukai dan penghasil tembakau, sehingga berhak mendapatkan DBH JHT. Oke. Nah, mungkin untuk Kabupaten Pati sendiri itu penyalurannya berapa Pak itu Pak? Masuk yang tadi kategori kan 3% tadi ya. Nah itu nanti kan pasti dibagi lagi ya. Nah itu untuk Pati sendiri itu? Untuk penggunaan DBH gitu Pak. Untuk tahun ini kami mendapatkan alokasi sekitar 17 miliar. Untuk pemanfaatan DBH JHT sendiri itu ada dasar peraturannya. Kami mendasari kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Tahun 2021 tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi DBH JHT, di mana di dalam PMK tersebut itu sudah ada persentase penggunaannya, yaitu 50% untuk bidang kesejahteraan masyarakat, 40% untuk bidang kesehatan, dan 10% untuk bidang penegakan hukum. Gitu. Jadi nanti memang sudah ada ininya ya, sudah ada aturannya seperti itu. Betul. Ya, sudah ada aturan penggunaannya seperti apa. Jadi kalau masyarakat mengasumsikan itu bahwa bisa untuk sembarangan, misalkan untuk bangun jalan, penerangan, irigasi itu tidak semudah itu, tidak selonggar itu. Jadi di Undang-Undang Cukai sendiri pun sudah dibatasi penggunaannya ke 5 kegiatan. Yang pertama adalah peningkatan kualitas bahan baku. Ini terkait dengan kualitas tanaman tembakau. Entah itu training petani tembakau, penyediaan bibit atau sarana prasarana, kemudian pembinaan industri. Pembinaan industri ini lebih ke pembinaan ke industri hasil tembakau
yang sudah ada itu, misalkan diberi pelatihan pengolahan tembakau, diberi pelatihan apalah. Berarti itu pakai uang itu tadi ya? Bisa dimungkinkan seperti itu. Kemudian ada yang ketiga itu pembinaan lingkungan sosial. Itu untuk kesehatan itu masuk sosial. Masuk pembinaan lingkungan sosial. Kesehatan, bansos. Kemudian yang keempat adalah untuk sosialisasi ketentuan di bidang cukai. Yang kelima adalah untuk pemberantasan barang kena cukai ilegal. Biasanya kalau dari Pemda ini biasanya itu ujung tombaknya dari Satpol PP ya Pak. Iya betul. Untuk operasi juga bersama Bea Cukai dan APH lainnya. Oke, itu salah satu peruntukan ya di BHJHT ya bagi pemerintah. Kita akan rehat sejenak, kita akan tanya-tanya lagi manfaat apa saja penggunaan dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau ya, betul ya Pak ya? Betul. Gitu. Tetap di Jawa Pos TV. Kita kembali ke Jateng Talk dan di segmen kedua ini kita akan membahas lagi tentang manfaat dari dana bagi hasil cukai. Nah, Bapak ini bisa dijelaskan lagi mungkin lebih terperinci peruntukan dari dana bagi hasil cukai itu di Kabupaten Pati ya yang sudah berjalan seperti apa? Baik Mbak Mala, untuk tahun ini karena alokasi di Kabupaten Pati itu kan sebesar 17,6 miliar. Dan seperti yang sudah kami sampaikan tadi bahwa untuk penggunaan DBHJHT kami merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan nomor 215 tahun 2021. Dan di Pati sendiri untuk penggunaan DBHJHT tidak ada pengalian ke prioritas kebutuhan daerah lainnya. Jadi kami mengalokasikan DBHJHT itu sesuai PMK 215 tahun 2021. Di mana di dalam PMK itu 50% untuk bidang kesejahteraan masyarakat. Nah, kesejahteraan masyarakat ini ada beberapa aspek atau kegiatan dan bidang kesejahteraan masyarakat ini diampu oleh 4 perangkat daerah. Di Dinas Pertanian yang mengampu untuk peningkatan kualitas bahan baku. Kemudian Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk pembinaan industrinya, kemudian Dinas Sosial untuk penyaluran BLT-nya, dan Dinas Tenaga Kerja untuk peningkatan keterampilan kerja. Kemudian untuk bidang penegakan hukum juga diampu oleh 4 perangkat daerah, di mana dalam bidang penegakan hukum ini mendapatkan porsi 10%, yaitu perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informatika yang menangani sosialisasi ketentuan di bidang cukai. Kemudian bagian Prokombim juga untuk sosialisasi, kemudian Satpol PP yang untuk pemberantasan barang kena cukai ilegal, untuk operasi pasar bersama Bea Cukai dan aparat penegak hukum lainnya, serta kami dari bagian perekonomian selaku sekretariat yang biasanya melakukan evaluasi dan monef. Kemudian untuk bidang kesehatan yang porsinya 40% diampu oleh Dinas Kesehatan. Itu Mbak mungkin secara umum seperti itu. Kalau nggak salah dulu waktu pandemi itu kan ada perbedaan pembagian dana bagi hasil cukai ini. Nah itu apakah sekarang ada perbedaan lagi? Mungkin persentasenya itu ada perbedaan? Mungkin bisa dijelaskan dulu dan sekarang. Dulu sebelum pandemi kalau kami tidak salah ingat, acuannya yaitu PMK 222. Itu 50% untuk bidang kesehatan. Tapi mungkin setelah pandemi ini, terutama karena untuk membantu rekan-rekan buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau di dalam menghadapi situasi perekonomian yang tidak begitu bagus, sehingga pemerintah mengeluarkan PMK 215 tahun 2021, dan di dalamnya itu 30% DBHJHT digunakan untuk BLT. Sehingga untuk bidang kesehatan sedikit mengalami pengurangan sebesar 10% menjadi sekarang hanya 40%. Nah, yang BLT ini sebagai bantalan kebijakan kenaikan tarif hasil tembakau setelah pandemi. Setelah pandemi. Pandemi. Oke, baik.
Kita akan melanjutkan ke Pak Ade. Ini bagi produsen atau yang masih memproduksi rokok-rokok ilegal, yang mungkin belum tahu juga, mungkin pemirsa di rumah pengen juga memproduksi rokok, tapi belum tahu cara gimana ya, rokoknya itu berpita cukai ya dan legal ya gitu. Nah itu gimana caranya atau mekanismenya? Ya, sebenarnya legal itu mudah. Mudah loh pemirsa. Tinggal kemauan aja sebenarnya. Yang pertama dilakukan adalah perizinan. Perizinannya apa? Di usaha industri hasil tembakau yang harus dimiliki adalah NPPBKC, namanya apa itu? Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai. Intinya itu adalah izin untuk melakukan kegiatan pabrik rokok. Nah, ngurusnya gimana? Ngurusnya adalah jenengan memenuhi persyaratan sesuai yang ada di PMK 68 tahun 2018. Itu salah satunya adalah bangunan. Bangunannya ada, yang ini mungkin agak berat Mbak ya, itu bangunannya luasannya minimal 200 meter persegi. Setelah itu jenengan punya, jenengan lengkapi syarat lainnya, misalkan NIB, KILB, IMB, dan jenengan ajukan ke kantor Bea Cukai. Di sana nanti jenengan akan dilakukan cek lokasi. Benar nggak sih lokasinya 200 meter? Apakah lokasinya dapat diakses oleh jalan umum? Jangan-jangan nanti jalan masuknya itu jalan tikus. Bukan nggak, jalan keluarga. Jadi ketika ada petugas mengecek nggak boleh masuk jalan itu karena itu bukan jalan umum. Nah, kemudian setelah proses itu diizinkan dianggap layak tempatnya, nanti ada presentasi. Benar nggak itu usahanya dia atau cuma orang tersebut cuma boneka aja? Apakah orang tersebut bukan ininya dapurnya asli gitu ya? Apakah benar pabrik yang diizinkan itu adalah pabrik yang akan memproduksi rokok resmi? Jangan-jangan pabrik tersebut diizinkan hanya untuk mengambil pitanya. Nanti pitanya tidak ditempelkan di produknya sendiri, tapi dijual kepada orang lain. Lagi. Iya, itu modusnya ada seperti tapi itu. Tapi ada berarti ya seperti itu, karena memang terkait dengan tarif, Mbak. Jadi ketika ada pabrik yang produksi udah banyak, dia kan ketika batasan golongannya terlewati, dia tarifnya kan harus dinaikkan. Nah, orang yang seperti ini yang nggak mau dinaikkan tarifnya, akhirnya pakai pitanya orang lain. Gitu. Jadi itu juga mungkin berpengaruh juga. Itu apakah sulit? Kok masih banyak gitu ya? Masih banyak produsen rokok ilegal gitu. Apakah sulit untuk mendapatkan legalitas itu kan gitu? Nggak sulit, Pak. Kalau untuk di pabrik rokok yang di kawasan KIHT, SIHT itu persetujuan setelah presentasi 1 jam sudah harus putus. Sudah putus, dikasih izin. Segampang itu ya berarti? Itu. Kalau di luar kawasan lokasinya itu 3 hari. 3 hari. Nggak sulit sebenarnya. Tapi nggak lama-lama juga ya, cuma 3 hari aja kan? Iya. Karena harus ada tadi apa? Cek lokasi dan lain sebagainya. Kemudian setelah dapat izin, dia ngajuin merek itu. Rokoknya nanti mau dinamai apa? Itu kan harus jelas dulu. Kemudian dipesankan pita cukainya. Nanti pita cukainya dipesankan, di pita cukai itu nanti ada semacam kode khusus bahwa pita cukai tersebut adalah milik pabrik tertentu. Gitu. Itu namanya personalisasi. Jadi ini untuk mencegah ada jual beli pita, Mbak. Gitu. Iya. Jadi untuk merek memang ini, khusus itu ya? Iya. Ada kode khusus di pita itu bahwa pita ini miliknya pabrik ini. Gitu. Berarti memang nggak bisa kayak
semua dipukul rata gitu enggak ya? Nggak Karena bisa, memang itu, sesuai dengan itu untuk mencegah ada jual beli kita tadi. Walaupun juga dengan itu pun masih ada yang nekat. Ada yang nekat ya. Oke. Nanti setelah dipesankan pita cukainya, tinggal ambil pita cukai di kantor bea cukai, bayar cukainya. Nah, nanti pita cukainya dapat, dipotong, tinggal ditempelkan di produk pabrik tersebut. Tapi ada sudah legal itu. Ada pembeliannya itu ada ketentuannya nggak? Maksudnya harus berapa gitu? Untuk pemesanan itu minimal pemesanan pencetakannya Mbak ya, itu minimal 10 lembar. 10 lembar. Nah, tapi kalau misalkan 10 lembar ini datang, nggak harus ngambil semua. Nggak harus dibayar semua 10 lembar itu, ngambilnya secukupnya aja. Misalkan minimal 1 lembar juga boleh, tapi kalau setengah nggak boleh. Oh gitu. 1 lembar itu berapa itu? 1 lembar itu untuk untuk seri 1 itu biasanya untuk rokok kretek. Itu 1 lembar isinya 120 keping. 1 keping itu untuk 1 bungkus. 1 bungkus ada yang isi 12, ada yang isi 12. Nah, Seru sekali pemirsa perbincangan kali ini, namun kita akan rehat sejenak, tetaplah di Jawa Pos TV. Bapak, ini saya akan tanyakan lagi soal proporsi penggunaan dari dana bagi hasil cukai. Nah, itu sebetulnya lebih banyak ke apa? Kemudian kalau tadi sempat disinggung untuk sosial, untuk kesehatan juga. Nah, ini kalau untuk infrastruktur bagaimana? Terima kasih Mbak. Jadi untuk Kabupaten Pati yang dalam hal ini sebagai penerima DPHJAT, kami mengalokasikan 50% DPHJAT yang kami terima untuk bidang kesejahteraan masyarakat. Dan di dalam ketentuan yang ada, bahwa DPHJAT ini bisa digunakan untuk dukungan sarana prasarana, termasuk di dalamnya infrastruktur. Tetapi infrastruktur yang dimaksud di sini adalah infrastruktur dalam arti sempit. Artinya, infrastruktur di sini ditujukan untuk pendukung usaha tani tembakau. Dan tahun ini, pemerintah Kabupaten Pati melalui Dinas Pertanian juga telah menyediakan infrastruktur bagi para petani tembakau, terutama di wilayah Kecamatan Jaken dan di wilayah Pucak Wangi. Itu sebagai sentra produksi tembakau di Kabupaten Pati. Kami menyediakan atau membangun jalan usaha tani tembakau dengan luas sekitar 300 meter persegi, dan kami juga menyediakan infrastruktur sarana irigasi dengan menyediakan sumur bor di 9 titik di wilayah Kecamatan Jaken dan Pucak Wangi. Yang selama ini kesulitan di dalam mendapatkan air. Pati Timur itu sudah terkenal karena kesulitan mendapatkan air, Mbak. Jadi sehingga dengan DPHJAT ini bermanfaat bagi masyarakat di wilayah Pati Timur, khususnya di Jaken dan Pucak Wangi, di mana kami menyediakan atau sudah membangun sumur bor di 9 titik. Nah, penggunaannya kan ya diatur seperti itu ya Pak ya, maksudnya tidak sembarangan gitu. Cuman kadang masyarakat itu, wah jalan ini rusak gitu. Misalnya orang tahu kalau dapat dana bagi hasil cukai sebanyak itu, kenapa kok tidak nah ini gimana? Kalau misalnya jalan-jalan yang rusak gitu, biar masyarakat juga tahu, pemirsa juga tahu bahwa dana itu memang tidak sembarangan penggunaannya gitu. Jadi kalau DPH sendiri pun untuk alokasinya itu kan hanya untuk 5 kegiatan saja yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan sosial, kemudian sosialisasi dan penegakan hukum. Nah, cuma hanya untuk 5 kegiatan ini saja. Jadi ketika ada dana DPH yang
kayak di luar 5 kegiatan ini tentu ada sanksinya. Sanksinya mungkin bisa dikurangi APBD-nya, bisa juga seperti itu. Mungkin gitu. Pak gimana itu Pak? Jadi gini Mbak, paham itu masalah tambahan pengetahuan untuk kita semua nggih. Meskipun DBHJAT merupakan hak daerah, tetapi penggunaannya itu ditentukan oleh pemerintah pusat. Sehingga dalam hal ini DBH merupakan anggaran yang sifatnya earmark atau penggunaannya sudah ditentukan oleh pemerintah pusat melalui PMK 215 tahun 2021. Tapi sebenarnya di dalam PMK ini juga memiliki fleksibilitas, di mana setelah 5 kegiatan wajib yang disampaikan oleh Mas Ade tadi sudah dicukupi, pemerintah daerah bisa mengalihkan untuk prioritas kebutuhan daerah lainnya. Tentunya ini hanya berlaku untuk daerah-daerah yang memiliki DBH yang besar. Tapi sayangnya kami di pemerintah Kabupaten Pati, karena alokasinya kami hanya cukup untuk melaksanakan kegiatan wajib, sehingga kami hanya mencukupi atau melaksanakan kegiatan wajib yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Ya, 5 kegiatan wajib tadi Mbak, untuk peningkatan kualitas bahan baku, untuk pembinaan industri, untuk pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi, dan pemberantasan barang kena cukai ilegal. Itu Mbak. Nah, selama ini Pak, ketika dapat dana bagi hasil cukai itu, apakah habis ataukah masih sisa? Terus nanti sisanya bagaimana? Nah, itu bisa dijelaskan. Untuk pemerintah Kabupaten Pati sendiri, untuk 3 tahun terakhir ini memang DBH-nya selalu ada silpa. Dan di dalam PMK 215 tahun 2021 ini juga diatur mengenai penggunaan silpa. Dan silpa ini pun masih dianggarkan kembali untuk tahun berikutnya. Sehingga silpa ini bukan berarti silpa ini dibagi habis gitu, tidak, tapi harus dianggarkan kembali. Gitu. Jadi tiap tahun Mbak, kami juga melakukan rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan. Berapa DBH yang kami dapatkan, berapa penggunaannya, sisanya berapa, itu nanti ada rekonsiliasinya dan ada berita acaranya, dan pemerintah daerah melalui kepala daerah juga wajib menganggarkan kembali untuk tahun berikutnya. Apabila tidak dianggarkan kembali, itu ada sanksinya. Ada sanksinya lagi. Iya, ada sanksinya, betul. Jadi memang ketat, penggunaan DBHJAT ini betul-betul ketat. Nah, gitu pemirsa. Jadi nggak sembarangan. Kita misalnya warga gitu kan, jalan rusak gitu, terus harus pakai dana itu nggak semudah itu dan nggak segampang itu punya, karena penggunaannya juga dari pemerintah pusat sudah diatur benar-benar memang untuk 5 kategori tadi, kegiatan wajib tadi. Mungkin tadi yang disampaikan kan ada infrastruktur ya Pak. Tadi itu di tahun berapa Pak? Tahun 2023 ini apa? 2023 kita sudah melaksanakan pembangunan infrastruktur dalam arti sempit tadi yang mendukung usaha tani tembakau. Tahun sebelumnya juga sudah ada, tapi dalam kegiatan bentuk lainnya. Jadi di luar infrastruktur untuk bidang Kesmas ini perlu kami sampaikan, kami juga memberikan bantuan pupuk bagi kelompok tani tembakau. Kemudian kami juga menyediakan obat untuk memberantas hama tanaman tembakau juga di wilayah Kecamatan Jaken dan Pucakwangi. Selain itu juga bidang Kesmas digunakan untuk pembinaan industri, di mana kami gunakan untuk pelatihan rekan-rekan buruh pabrik rokok di IHT yang kecil, terutama di PR Cikal Kembar dan PR Naga Biru. Kemudian untuk BLT juga Mbak, tahun ini juga kami... Ini untuk buruh rokok itu apa ya? Untuk buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau. 3.407 orang rekan-rekan kita yang bekerja di pabrik rokok Pati dan para petani tembakau di wilayah Pati sudah mendapatkan BLT sampai dengan tahap yang kedua ini. Totalnya 1.200, 1.200.000 rupiah per orang. Nanti sampai akhir tahun ini masih dapat atau itu sudah? Nah, ini untuk tahun depan mungkin sekalian kami sampaikan, kami masih memproses untuk peraturan Bupati untuk tahap yang ketiga penyaluran 1 kali lagi. Kami masih menunggu persetujuan dari pusat untuk penyaluran yang tahap terakhir nanti. Ini selain kepentingan umum ya, tadi ada ada infrastruktur juga, ada kegiatan-kegiatan, ada
sosial juga seperti BLT itu. Nah, untuk industri rokok, nah itu apa saja manfaatnya? Mungkin di antara 5 tadi kan ada yang nomor 2 tadi Mbak, itu untuk pembinaan industri. Untuk pembinaan industri itu ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan yang akan mendukung industri rokok, misalkan dengan pelatihan-pelatihan blending tembakau, sehingga rasa rokoknya nanti jadi lebih enak. Kemudian pelatihan marketing misalnya, mungkin marketing lewat sekarang yang media sosial sosial media lewat TikTok atau seperti apa. Kemudian pelatihan jual beli online kan bisa jadi seperti itu kan. Itu nanti kan industri yang sudah ada ini dengan pelatihan yang diberikan itu bisa satu kualitas produknya jadi semakin bagus, kemudian penjualannya semakin meningkat. Mungkin Pak Bayu bisa menambahkan yang selama ini terjadi di Pati itu gimana? Jadi untuk DBHJAT yang digunakan untuk kegiatan pembinaan industri memang kami tujukan untuk pembinaan industri hasil tembakau skala kecil menengah, Mbak. Di luar tadi yang sudah kami sampaikan PT Jarum kan ada 3 pabrikan kecil yang ada di Pati, yaitu PT Tapal Kuda Kencana, Cikal Kembar, dan Naga Biru. Nah, kami lakukan pelatihan pelintingan. Kami laksanakan pelatihan untuk pengepakan. Kami juga lakukan latihan untuk breeding, Mbak, tembakau itu. Jadi yang industri-industri kecil ini sebisa mungkin kami berdayakan sehingga bisa produksinya bisa terus meningkat dan kualitasnya bisa bersaing dengan pabrik-pabrik yang besar ya. Itu dampaknya untuk IHT di Kabupaten Pati. Terima kasih atas kehadiran Pak Ade dan Pak Bayu. Demikian perbincangan kali ini dalam episode manfaat cukai rokok untuk masyarakat. Saya Malaka Mila pamit undur diri dan sampai jumpa.